Welcome. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bidan Yasinta Srilawi Buron Mukin STRKEP. Nah, kali ini kita akan mulai latihan soal UKOM Bidan D3 dan profesi bidan dan juga pembahasannya with alumni bidan. Nomor 1. Nah, ketika menghadapi soal seperti ini, yang harus kita baca terlebih dahulu adalah pertanyaannya. Komplikasi yang mungkin terjadi bila kasus tersebut tidak ditangani segera adalah: nah, dari hasil pemeriksaan menunjukkan kenaikan suhu, yaitu 39 derajat, kulit payudara merah, nyeri dan bengkak merupakan tanda dan gejala dari mastitis. Komplikasi yang terjadi apabila tidak ditangani adalah abses payudara. Jawaban yang paling benar E. Nomor 2. Diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Dari hasil pemeriksaan didapatkan nyeri bagian perut, demam, dan menggigil, yaitu ditandai dengan suhu 38 derajat. Hasil inspeksi lochia purulenta, mata cekung, dan akral dingin merupakan tanda dari infeksi atau disebut dengan septikemia. Infeksi ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, diketahui dalam soal bahwa ibu ini adalah ibu postpartum hari ke-7. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 3. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Nah, dari hasil pemeriksaan didapatkan keputihan berwarna putih susu dan berbau. Ibu mengatakan nyeri saat BAK dan air seni terasa panas. Inspeksi vulva terdapat bengkak dan kemerahan. Ini adalah ciri dan tanda dari infeksi vagina. Jawaban yang paling tepat adalah B, vaginitis. Nomor 4. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Dari hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tidak ada benjolan payudara. Klien mengatakan haid sudah lebih dari 10 hari, ganti pembalut 3 kali per hari. Kondisi di mana haid lebih lama disebut dengan hipermenorea. Jadi diagnosis yang paling tepat adalah B, hipermenorea. Nomor 5. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Dari hasil anamnesis, haid lebih dari 15 hari, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal, dan hasil pemeriksaan TTV 110/70 mmHg, yaitu rendah, palpasi abdomen tidak ada massa. Dari kasus ini, klien mengalami hipermenorea, yaitu haid lebih lama dari normal, sehingga tindakan yang tepat adalah memberikan rujukan untuk konsultasi dengan dokter SPOG dan memberikan suplemen penambah darah. Ini merupakan kewenangan dari seorang bidan. Jawaban yang paling tepat adalah D, kolaborasi dengan dokter SPOG. Nomor 6. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dari soal nomor 6, didapatkan hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dan remaja menolak dilakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Rencana asuhan yang paling tepat adalah menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik ini. Jawaban yang paling tepat adalah B, memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Ini merupakan tugas seorang bidan dalam memberikan pengertian dari tujuan pemeriksaan ini sehingga klien mengerti dan mau untuk dilakukan pemeriksaan. Nomor 7. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dari nomor 7, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, palpasi abdomen tidak ada massa, inspeksi vulva vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Kasus ini adalah himen imperforata atau selaput himen menutup lubang vagina sehingga darah haid tidak dapat keluar, dan tindakan bidan yang tepat adalah kolaborasi dengan dokter SPOG dengan memberikan rujukan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 8. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Dari soal nomor 8, informasi bahwa sebagian siswa SMP sudah mengalami menstruasi
dan 30% remaja putri mengalami anemia, sehingga informasi prioritas yang diberikan adalah kebutuhan nutrisi, dalam hal ini makanan yang mengandung zat besi, pola makan dan frekuensi makan yang teratur. Jawaban yang paling tepat adalah E, kebutuhan nutrisi. Nomor 9. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Dari hasil anamnesis, klien mengeluh nyeri haid 1-2 hari pertama, darah haid banyak, dan ganti pembalut 3 kali per hari. Tekanan darah 110/70 mmHg, klien mengalami disminor dan tindakan yang paling tepat sesuai kewenangan bidan adalah memberikan analgetik atau anti nyeri dan diberikan konseling tentang disminor. Jawaban yang paling tepat adalah A, memberikan analgetik. Nomor 10. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg atau rendah. Klien mengatakan darah haid banyak dan bergumpal setiap menstruasi. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan tidak ada. Ini merupakan tanda dari disminor atau nyeri haid dan belum dikatakan gangguan haid karena tidak ada keterangan lama haid dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada nyeri dan massa. Jawaban yang paling tepat adalah B, disminor. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, TikTok, dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami bisa email saya di alamat email di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.